K320 Manajemen Non-Reguler. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 Pendidikan Agama 5 di semester 5 ini dengan dosen Ibu Dini Uluya, SHG MPD. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 mata kuliah Pendidikan Agama 5. Gimana sih rasanya pas hal terjadi nggak sesuai keinginan kita? Pasti di dalam diri kita akan lebih sering saat kita menerima sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita lebih sering gak bisa ngapa-ngapain, udah capek banget, gak nyaman, gak enak, ngeluh aja, gak suka, nolak. Rasanya pilihan kita itu lebih baik dari pilihan Allah. Selanjutnya ada logika Rabbaniyah. Yang pertama, Allah menentukan hukum untuk hambanya. Contohnya, hambanya harus memusuh nabinya atau harus mengikuti perintah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam hal kebaikan. Selanjutnya, yang kedua, yaitu Allah menentukan ajal hambanya. Jika Allah sudah menentukan ajal hambanya, maka kita sebagai manusia, makhluk Allah, hanya bisa bertawakal dan berserah diri kepada Allah. Selanjutnya yang ketiga, yaitu Allah menentukan segala sesuatu mengenai hambanya. Jika Allah sudah menentukan sesuatu mengenai hambanya, maka kita hanya bisa sabar atas ketentuan Allah yang sudah diberikan. Selanjutnya ada siapa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Am khalqus samawati wal ard bal la yuqinun am mulkum min ghairi syai'in am Quran surat At-Tur ayat 30 yang artinya, atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Unsur manusia terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama ada qalb atau hati, yang kedua ada akal, dan yang ketiga ada jasad. Selanjutnya ada amanah manusia. Di dalam diri manusia itu terdapat 2 amanah. Yang pertama, amanah al-ibadah atau ibadah. Dalam memikul tugas amanah ini, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, ada kaum munafik yang menampakkan dirinya bahwa mereka melaksanakannya baik lahir maupun batin, padahal tidak. Yang kedua, kaum musyrik yang tidak melaksanakannya sama sekali, baik lahir maupun batin. Yang ketiga, kaum mukmin yang melaksanakannya lahir maupun batin. Dan amanah manusia yang kedua yaitu amanah al-khalafah atau kepemimpinan di muka bumi. Selanjutnya ada dari mana kita. Dalam surat Quran surat Al-Ghafir ayat 67 dijelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir
syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min khalqatin summa yakhrajukum min khalqatin summa yakhrijukum tiflan summa litabalughu asyaddakum summa litakunu syuyukha wa minkum may yutawaffa min qabl wa litabalughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Yang artinya, dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami perbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan agar kamu mengerti. Selanjutnya ada makhluk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Yang pertama ada alal fitrah atau berada di atas fitrah. Manusia diciptakan Allah fitrah, maksudnya adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala, berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Selanjutnya ada yang kedua ada lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan doif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azab tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Yang ketiga ada bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Manusia menyanggupi amanat yang ditawarkan kepadanya, apabila dikerjakan akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan akan disiksa. Karena itulah ia disebut jahula, karena tidak mengetahui kemampuan dirinya sendiri. Yang keempat ada fakir, butuh atau berkehendak. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fakir, butuh, atau berkehendak kepada pemberiannya. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki apapun, kecuali apa-apa yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya. Semua yang dinikmati manusia sepanjang hidupnya adalah berasal darinya, maka manusia selalu dalam keadaan berkehendak dan berkepentingan kepadanya. Selanjutnya ada mukarom atau dimuliakan. Mukarom atau dimuliakan, betapa manusia diciptakan dari tanah liat dan air yang hina. Akan tetapi Allah menghendaki manusia menjadi makhluk yang mulia dan dimuliakan dengannya. Yang pertama ada ditiupkan ruh sebagai unsur langit. Yang kedua ada diberi keistimewaan, dan yang ketiga alamat ditundukkan untuk. Dan yang ketiga itu ada apa tujuan kita dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtum jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kelak kita diciptakan oleh Allah dan akan kembali. Yang ketiga yaitu ada apa tujuan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kita ada taqahul insan. Apa taqahul insan? Yaitu potensi. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Semua itu tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat dalam dirinya. Potensi yang diberikan Allah kepada manusia meliputi potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Ada al-mas'uliyah, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Al-mas'uliyah yang telah dipikirkan kepadanya, yakni mempergunakan segala nikmat Allah Ta'ala itu untuk beribadah dan patuh kepadanya. Di saat memikul al-mas'uliyah itu, ada dua pilihan di hadapan manusia. Apakah menindaklanjutinya dengan al-amanah, sikap amanah, atau al-khianah, sikap khianat. Yang keempat, mau kemana kita? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Nafsul insan. Sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti nafsu atau jiwa. Di dalam diri kita itu terdapat nafsu, yang mana nafsu tersebut tergolong ketiga nafsu, yaitu nafsu mutmainnah, nafsu lawwamah, dan nafsu amarah. Dengan adanya nafsu tersebut, seorang manusia bisa menjadi mulia dan hina tergantung bagaimana cara dia mengendalikan nafsunya. Bahwa nafs jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa ruh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Pertama, yaitu ada suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Hal ini tampak dalam ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla ahihi faqatalahu fa'asbaha minal khasirin. Yang artinya, maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 30. Kedua, sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur tampak dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamuttu fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Kemuliaan seorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu manusia yaitu nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran sang ilahi, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Jadi, nafsul mutmainnah yaitu nafsu yang semakin hari semakin meningkat dan mempunyai peningkatan selalu. Yang kedua ada an-nafsul lawwamah, ya karena jiwa ini suka menyesali dirinya karena sikap dan tingkah lakunya pada masa lalu, menyesali dirinya karena berbuat kejahatan,
menyesali dirinya karena tak bisa dikendalikan pada waktu senang maupun susah, jiwa ini sebenarnya tidak senang memperturutkan perbuatan mendurhakai Allah, akan tetapi kadangkala ia terkalahkan oleh rasio dan syahwatnya. Yang ketiga ada an-nafsul amaratu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu. Aduh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta taqumu alaihi wakila. Yang artinya, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Quran Surat Al-Furqan ayat 43. Kondisi jiwa yang memiliki kecenderungan yang kuat kepada syahwat ini disebut an-nafsul amaratu bisu'i, jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan. Terima kasih, sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.